Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Saya sudah punya anak 2, dan ketika saya belajar menjadi seorang bapak, saya membangun relasi, saya membangun relationship dengan anak-anak saya, supaya anak-anak saya mengerti hati saya dan saya mengerti hati mereka. Dalam sebulan biasanya kami ambil waktu untuk makan bersama di luar dan kami sharing. Dan dalam setiap minggu itu minimal 1 kali kami ada misbah doa dan kami sharing apa yang dia dapat dari Tuhan, dan kami sharing tanya hatinya. Cara kami membangun untuk kami mengerti hati anak-anak kami. Dan ada kalanya dalam situasi-situasi tertentu, anak-anak saya khususnya yang sudah SMP, kadang-kadang kalau dia bermain game itu overtime, lebih daripada waktunya. Kadang-kadang kita bilang cukup sampai jam 9, maksimal jam 10 malam kalau hari weekend, Sabtu dan Minggu. Kadang dia main sampai jam 11, kadang lewat sampai jam 12. Nah, sebagai seorang bapak, ketika saya melihat bahwa ada sesuatu yang menyimpang dari rule atau garis yang harus dia ikuti, respon hati saya sebagai bapak adalah saya menegur dia. Pertama saya dengan kata-kata, kedua, ketiga masih dengan kata-kata, keempat saya disiplin dia. Saya ambil handphonenya untuk 2-3 hari. Anak saya marah sekali. Untuk 1-2 hari, hatinya, mimik wajahnya, respon dia menjawab pertanyaan saya selama 2-3 hari itu sepertinya tidak enak. Tetapi setelah waktu itu saya menjelaskan dan dia akhirnya mengerti. Bapak Ibu Saudara kekasih, dari ilustrasi ini saya juga mulai membangun seringkali Tuhan, cara dia mengasihi kita. Kalau kita sudah salah melangkah, seringkali Tuhan menegur kita, kadang dengan kata-kata, melalui pesan-pesan firman Tuhan, melalui situasi yang kita alami. Kalau kita tidak dengar juga, kadang-kadang Tuhan dengan cara yang lebih tegas lagi, bukan cuma kata-kata, bukan cuma dengan teguran, tapi dengan hajaran. Dan saya sebagai bapak pernah saya mendisiplin anak saya dengan rotan di pantatnya. Baik anak perempuan saya yang masih 9 tahun maupun juga anak saya yang sudah 15 tahun, untuk masuk usia remaja. Ketika saya mendisiplin, hati saya juga sakit karena dia menangis, karena disiplin yang saya berikan. Sebagai bapak yang memberi disiplin, saya juga mengalami kehancuran hati. Tapi saya harus melakukan ini supaya anak saya kembali kepada rule-nya yang kami sudah sepakati bersama. Terkadang Tuhan juga seperti itu. Apakah badai yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari kita, secara nasional dan secara global dunia, pandemi COVID-19, apakah ini juga menjadi sebuah cara Tuhan mengembalikan fokus kita kepada Dia? Bagi kita, masyarakat NTT, badai Seroja, apakah ini juga menjadi sebuah pesan Tuhan untuk mengalihkan kembali fokus kita kepada Dia? Atau bahkan hari-hari ini dalam situasi keadaan kita, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, sakit penyakit kelemahan tubuh ataupun juga masalah hubungan keluarga, hubungan relasi kerja menjadi sesuatu yang tidak baik, apakah itu cara Tuhan untuk mengembalikan hubungan kita lebih baik dengan Dia? Kita perlu mengambil waktu untuk menerima apa yang Tuhan mau buat kita. Pesan di dalam Wahyu pasal 3 ini, dia mengingatkan kita bahwa Dia Bapa yang mengasihi kita. Apapun yang kita alami hari ini, tetap Dia Bapa yang baik. Kalau Dia mengasihi kita, Dia sebagai Bapa, Dia pasti melakukan hal-hal untuk memproteksi hidup kita. Kami masuk ke dalam satu kota yang ada di Malaka, satu desa, desa yang agak sedikit ke pantai, dan itu sedikit terisolir. Sebelum kami masuk, belum ada bantuan ke sana. Dan ketika kami ada di Kupang, teman-teman yang punya keluarga di sana bilang begini, kalau bisa Tim Wahana kunjungi keluarga saya, karena rumah papa saya dan keluarga di sekitar situ banyak rumahnya yang sudah tidak ada lagi karena di bawah banjir. Dan akhirnya kami memutuskan untuk sampai ke Malaka. Sebelumnya kami tidak punya planning untuk ke sana, kan berbagai macam kendala.
kami memutuskan untuk pergi. Dan benar Bapak Ibu, di sana terjadi lawatan Tuhan bagi mereka. Mayoritas mereka adalah keluarga Katolik. Hanya 4 kakak saja yang Protestan. Tapi di daerah situ tidak ada satupun gereja. Dan kami mendengar sebuah kesaksian dari beberapa masyarakat beberapa tahun yang lalu. Karena keadaan kemiskinan, ada satu kampung yang meninggalkan imannya daripada Yesus. Bapak Ibu Saudara kekasih, goncangan ini yang terjadi di sekeliling kita, kalau kita sebagai tubuh Kristus tidak selalu peka dengan apa yang Tuhan sedang mau, kita bisa kehilangan momen lawatan Tuhan. Dan kami bersyukur bahwa waktu kami ada di sana, gereja Tuhan mulai bersatu, hamba-hamba Tuhan mulai bersatu. Kami bangun satu pastori gereja Gesdia, dan ketika kami bangun datang beberapa hamba Tuhan dari gereja-gereja berbeda, dan mereka mulai bantu kami bekerja bersama-sama. Dan luar biasa, hasilnya maksimal. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, kita sebagai orang NTT, ketika kita mendengar pesan tentang sebuah kebangkitan besar, kita rindu kebangkitan itu terjadi. Tapi harus seimbang dengan respon kita. Respon kita terhadap janji-janji Tuhan itu seperti apa? Mari Bapak Ibu, ketika kita mulai melihat apa yang sedang Tuhan kerjakan di NTT, mari kita jangan diam. Karena sebuah kebangkitan besar akan terjadi. Kami dari teman-teman WWMers, ada banyak anak NTT yang sudah jadi berkat luar biasa. Bahkan saya dengar dari Bapak News, ada anak-anak Tuhan yang ada di Belgia, ada di Eropa dan beberapa negara. Tanda bahwa Tuhan sedang memimpin kita untuk menjadi berkat, bukan cuma di NTT Indonesia, tapi di bangsa-bangsa. Dan akan datang satu kebangkitan besar lagi. Mari Bapak Ibu, kita sebagai generasi yang lebih tua, generasi orang-orang muda, dan generasi milenial yang akan datang, siapkan anak-anak kita. Saya pernah bilang sama anak-anak muda di gereja GBI Citra Raya dan anak-anak remaja, saya bilang kalau janji Tuhan belum tergenapi di generasi yang orang-orang tua, pastikan diri kalian adalah generasi yang akan menggenapi janji-janji Tuhan. Pergi kepada bangsa-bangsa, pergi kepada bangsa-bangsa. Demikian juga kepada anak saya, kedua anak saya bilang gini, kalau janji Tuhan buat saya waktu saya masih muda tidak tergenapi untuk menjadi berkat lebih banyak, kalian harus melanjutkan itu. Kalau kalian tidak jadi hamba Tuhan, kalian jadi pebisnis, jadi pengusaha, atau jadi anggota-anggota DPR di pemerintah, kalian harus menjadi misionaris-misionaris yang membawa kabar baik. Dan itu yang harus kita bangun. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, di dalam Ibrani pasal 10, Ibrani pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-19, ayat ini begitu kuat. Ayat ini begitu menjadi sebuah rema yang besar. Ketika subuh saya bangun, ayat ini muncul di hati saya. Ketika jam 3 saya mulai terbangun dan saya mulai merenungkan ayat ini. Jam 4 saya mulai lebih teliti merenungkan ayat ini. Di dalam Ibrani pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-19. Firman Allah berkata demikian. Jadi saudara-saudara, mulai dari Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui api, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Ketika saya merenungkan ayat firman Tuhan ini, apa yang menjadi poin Tuhan bagi kita hari ini? Poin yang Tuhan taruh di hati saya pagi hari ini adalah sebuah goncangan biasanya membuka sebuah jalan baru. Mari kita meresponi bahwa setiap goncangan secara khusus, mungkin pandemi COVID-19 maupun juga badai seroja yang hari kita alami beberapa minggu yang terakhir ini, apakah ini merupakan sebuah cara baru, jalan baru dari Tuhan bagi kita untuk kita melangkah lebih antusias, lebih powerful, lebih semangat di dalam Tuhan, melayani lebih dahsyat lagi di dalam Tuhan? Ataukah kita meresponinya dengan sebuah hukuman yang mungkin kita akan meninggalkan?
hubungan kita dengan Tuhan. Bukti kasih Tuhan bagi kita adalah Tuhan menegur kita dan mengajar kita, dan biarkan kita merelakan hati kita supaya kita bertobat kembali kepada Tuhan. Dalam relasi kita dengan Tuhan, seperti Bapa dengan anaknya, Tuhan mau kita membangun sebuah chemistry atau kesamaan visi di dalam kita melangkah bersama-sama. Apa yang menjadi respon kita sebagai umat Tuhan terhadap disiplin atau badai yang sedang kita alami hari ini? Apakah kita berlari meninggalkan Tuhan, ataukah kita berlari lebih mendekat kepada Tuhan? Apakah dengan situasi yang sulit kita berlari semakin jauh dari Tuhan, atau lebih kembali mendekat sama Tuhan? Apakah dengan adanya badai yang kita hadapi hari ini, Tuhan sedang membuka sebuah jalan baru bagi kita, paradigma yang baru dalam kita hidup, dalam melayani, atau sebuah cara-cara yang kreatif, cara-cara yang inovatif dalam hidup kita untuk kita melayani Tuhan lebih dahsyat lagi. Salah satu contoh bahwa ini merupakan sebuah cara baru Tuhan melawat kita adalah dengan adanya pandemi COVID-19. Kita bisa berbicara kepada orang lain atau bisa melayani orang lain di tempat yang jauh, bahkan di benua yang berbeda dengan kita. Bahwa dengan situasi-situasi yang kurang menyenangkan, goncangan-goncangan yang terjadi, seringkali Tuhan membuat kita menemukan cara baru melayani Dia lebih baik lagi, melayani Tuhan lebih dahsyat lagi. Goncangan ini biar menjadi sebuah cara baru di mana Tuhan sedang menuntun kita untuk kita menjadi lebih dahsyat lagi dari waktu yang lalu, lebih baik lagi dari waktu-waktu yang lalu. Menemukan cara-cara yang baru dalam kita melayani. Bagaimana cara kita hidup, bagaimana cara kita mulai mengembangkan potensi-potensi yang selama ini mungkin tidak terlihat. Satu hal yang sangat jelas dengan saya, dengan teman-teman di Tangerang dalam pelayanan di GBI adalah kami menemukan leader-leader yang baru, pemimpin-pemimpin yang baru di dalam komunitas-komunitas anak-anak muda. Dan bukan cuma anak-anak muda, komunitas-komunitas sel, muncul pemimpin-pemimpin yang baru di masa pandemi ini. Kreativitas mulai muncul. Mak-mak yang dulunya nggak bisa main gadget sekarang udah bisa video call, bisa mulai ada Zoom meeting. Itu terjadi sebuah pertumbuhan yang luar biasa. Anak-anak muda yang tadinya mereka hanya ketika pegang gadget mereka hanya main game, sekarang mereka bisa pertemuan secara online. Ada konser-konser secara online. Itu mereka lakukan. Dan mereka bertumbuh secara luar biasa. Kami bisa memantau mereka dengan cara membaca Alkitab setiap hari tanpa terputus. Setiap hari ada reportnya, dan kami melihat bahwa wow, kita merespon dengan positif. Cara baru yang dari Tuhan membuat iman kita meningkat secara luar biasa. Kami di ibadah anak-anak youth dan anak-anak remaja, jumlah peningkatannya sangat signifikan. Setiap kali ibadah itu bisa mencapai 50-60 anak muda. Kalau anak remaja 30 dengan 40 orang dalam sebuah Zoom meeting. Dan kami melihat ini ada sebuah cara yang Tuhan sedang lakukan. Impartasi visi secara otoritas pun dengan luar biasa. Kami berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk bisa meningkatkan kualitas pelayanan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, cara baru yang Tuhan sedang buka bagi kita, saya menemukan ada beberapa poin. Ada 4 poin penting di dalam pembacaan ini. Secara singkat saya akan bagikan bagi kita. Yang pertama, cara ibadah kita harus diperbaharui. Firman Tuhan berkata di dalam ayat yang ke-22 dari Ibrani pasal 10 ini. Poin yang pertama adalah kita menemukan cara beribadah yang diperbaharui. Ayat yang ke-22 bilang begini, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Keluarga saya
di Soe masih Protestan, Gemim, dan mereka adalah majelis-majelis. Sangat sulit untuk kita bisa berbicara dalam konteks pelayanan secara karismatik. Pada awal saya datang dari 2016, 17, 18, 19 masih sangat sulit, tidak begitu bebas. Saya menawarkan untuk bisa mengadakan pertemuan di gereja Maranatha Hindu karena di situ ada kakak saya sebagai salah satu majelisnya, masih belum bisa. Tapi kedatangan saya kali ini, mereka mulai membuka diri. Mereka katakan, mari pimpin anak-anak muda kami ada di gereja kami. Kalau datang, informasikan lebih lagi. Mereka sedang menanti. Dan ketika saya mendengar apa yang mereka sampaikan, saya tahu bahwa ini momen Tuhan untuk kebangkitan besar terjadi di TTS. Dan bukan cuma di TTS, saya percaya sedang terjadi di MTT. Amin Bapak Ibu. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Mereka mulai membuka diri. Kami memuji menyembah dengan lagu-lagu pujian karismatik, mereka mulai menerimanya. Mulai ada sedikit menyembah. Walaupun lagu karismatik, mereka masih tetap ada di gereja Indo, tapi cara hidup mereka mulai berubah. Cara hidup mereka mulai berubah. Anak-anak muda yang dulunya kumpul hanya minum mabuk, sekarang mulai berubah. Ketika mereka berkumpul, mereka mulai bicara tentang firman Tuhan. Saya melihat ada sebuah cara baru, progres mulai terjadi. Cara beribadah yang diperbaharui. Cara beribadah yang diperbaharui ketika kita masuk dalam sebuah situasi goncangan yang terjadi. Beribadah dengan hati yang tulus ikhlas. Beribadah dengan kemurnian hati. Melayani dengan ketulusan. Melayani dengan kemurnian. Kalau bekerja di tempat kerja kita atau di dalam keluarga kita, segala sesuatu yang kita lakukan berdasarkan hubungan kita dengan Tuhan dan kemurnian hati kita. Dan keyakinan iman kita yang kokoh di dalam Tuhan. Yang kedua, cara baru yang telah Tuhan buka buat kita adalah pada ayat yang ke-23 firman Allah berkata demikian, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya adalah setia. Dengan adanya goncangan ini kita semakin dikuatkan, memegang teguh harapan kita di dalam Tuhan, keyakinan kita di dalam Tuhan. Ketika ada goncangan, seharusnya kita berpegang lebih kencang. Amin. Saya mendengar kesaksian dari salah satu anggota tim kami, tim Wahana yang pergi ke Malaka. Dia baru bertobat 5 bulan. Dia orang M dan mengalami Tuhan luar biasa sekali. Suami istri ini luar biasa di dalam Tuhan. Dan ketika malam terjadinya goncangan tersebut, suami istri bersehati berdoa. Ada satu pohon besar di samping rumah mereka yang secara hitungan angin, bahwa ketika angin itu bertiup seharusnya pohon itu jatuhnya ke arah rumah mereka. Tapi anehnya ketika mereka berdoa, angin yang besar yang bertiup itu, pohon yang seharusnya arahnya ke rumah mereka jatuhnya ke samping rumah mereka. Siapa yang melakukan itu? Tangan siapa yang bisa mengerjakan itu? Kalau bukan tangan Tuhan. Mujizat terjadi luar biasa. Ada banyak kesaksian yang Tuhan lakukan dan banyak orang mengalami Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, dengan adanya goncangan, Tuhan mau kita semakin teguh di dalam Dia. Berdoa lebih sungguh, pegang janji Tuhan lebih kuat, dan percaya ada Tuhan yang sedang bekerja dalam badai yang kita hadapi. Tuhan tidak pernah membiarkan kita bergumul sendiri. Cara baru yang Tuhan sedang buat adalah supaya kita kokoh di dalam Dia, iman kita kuat di dalam Dia. Yang ketiga adalah ketika kita mengalami goncangan, Tuhan mau kita memperkuat relasi hubungan
kita. Ayat yang ke 24, firman Allah berkata, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ketika goncangan itu terjadi, Bapak Ibu, seharusnya kita lebih lagi saling memperhatikan kebutuhan kita satu dengan yang lain, memperhatikan satu dengan yang lain. Tetangga kita mungkin kita bertanya, hari ini ada makan atau tidak? Saya bersyukur bahwa banyak orang mulai memperhatikan saudara-saudaranya di NTT, khususnya yang mengalami bencana. Saya dengan teman-teman sejak tanggal 14, 15 sampai dengan kemarin, kami membawa sembako, kami keliling beberapa tempat yang ada di daerah terdampak di Kupang sini. Kami keliling dan kasih mereka sembako. Yang rumahnya atapnya sudah tidak ada, kami hanya mengatakan Tuhan memberkati, kami doakan dan kami lanjut lagi. Dan bukan cuma kami, beberapa kami lihat banyak orang boleh melakukan itu. Ketika goncangan terjadi, Tuhan mau kita saling peduli satu dengan yang lain. Tuhan mau kita saling memperhatikan satu dengan yang lain. Kita menanyakan kabarnya, kita menanyakan apakah hari ini dia sehat, kondisinya baik atau tidak. Dengan adanya situasi ini, kita lebih meningkatkan hubungan saling di antara kita. Hubungan saling memperhatikan, saling menolong, saling mendoakan, saling membantu, saling mensupport dalam segala aspek hidup kita. Tuhan mau supaya dalam masa yang kita alami ini ada cara-cara baru yang diperkuat dalam hubungan kita dengan Tuhan dan sesama kita. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih. Melalui gereja lokal di tempat ini, semakin kita memperkuat, semakin kita memperhatikan satu dengan yang lain. Tanyakan melalui SMS, WA, atau telepon, tanyakan kabarnya, doakan, kuatkan. Kalau bisa dikunjungi, dikunjungi. Karena itu yang dikehendaki Tuhan bagi kita. Cara-cara yang baru Tuhan mau kita lakukan dalam hidup kita. Hal yang keempat, ketika kita berjalan menemukan cara baru bersama dengan Tuhan adalah ayat yang ke-25. Dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Dahsyat. Perkuat hubungan kita dalam komunitas orang-orang percaya. Ketika saya ada di Soke, kota Kristen, tetapi sebuah goncangan sedang terjadi. Dan kalau kita lihat sebelum Badai Seroja, COVID-19 menggoncangkan hampir setahun lebih. Anak-anak tidak bisa belajar karena fasilitas tidak menjamin. Bahkan ponakan-ponakan saya yang SD, SMP, bahkan SMA saja sulit untuk mereka belajar secara normal. Mereka tidak bisa belajar dengan baik. Bahkan ibadah di gereja ditutup, diharapkan online. Tetapi karena kita di daerah, fasilitas tidak menunjang, semuanya mengalami kendala. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, kalau kita tidak menyikapi dengan baik goncangan yang terjadi, tidak peka dengan suara Tuhan, goncangan itu bisa membuat kita akhirnya menjadi dingin dengan Tuhan. Tapi kalau kita peka dengan kehendak Tuhan, justru dalam goncangan kita akan semakin bertumbuh luar biasa dalam Tuhan. Firman Tuhan berkata pada ayat ke-25 ini, jangan kita membiasakan diri kita untuk
melalui situasi-situasi goncangan yang kita hadapi. Apakah dengan adanya goncangan ini kita mulai malas datang gereja, malas ikut komsel, malas ikut pertemuan-pertemuan kategorial? Dengan mungkin kita memberi alasan, saya tidak punya jajan yang cukup atau fasilitas untuk bisa ikut dalam pertemuan. Dengan alasan itu kita mulai kurangi hubungan kita dalam persekutuan orang-orang percaya, dalam komunitas-komunitas kita. Kalau kita mau beralasan, ada terlalu banyak alasan untuk dalam masa-masa situasi ini COVID-19 badai seroja untuk kita tidak ada dalam persekutuan. Tapi kalau kita nangkap hati Tuhan, mungkinkah ini cara baru Tuhan sedang bawa kita untuk lebih kuat di dalam kita beribadah, di dalam komunitas orang-orang percaya. Dan saya bersyukur saya melihat di tempat ini dengan keadaan terbatas, Bapak Ibu jemaat Tuhan, para pelayan dahsyat luar biasa dalam melayani Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Perkuat hubungan komunitas orang-orang percaya. 4 hal yang saya bagikan ini kiranya menjadi berkat buat kita, bahwa kita menemukan cara-cara baru di dalam hubungan kita dengan Tuhan melewati badai yang kita hadapi hari-hari ini. Yang pertama, bahwa kita menemukan cara untuk beribadah yang lebih baik lagi, yang terus diperbaharui. Hubungan kita dengan Allah dalam hal ibadah, kita semakin tulus dan murni hati kita, memegang teguh setia janji Tuhan dan harapan kita di dalam Tuhan. Kita saling memperhatikan satu dengan yang lain, tidak cuek dan tidak merasa bahwa itu bukan tanggung jawab saya. Tapi dengan adanya situasi ini, bukan cuma Bapak Gembala dan para pelayan Tuhan yang bergerak, tapi kita seluruh jemaat bergerak bersama-sama. Yang keempat adalah kita memperkuat hubungan relasi kita dalam komunitas-komunitas orang-orang percaya, karena Tuhan sedang datang untuk melakukan hal yang lebih besar. Sebab kalau kita tidak meresponnya dengan baik, saya baca ayat yang terakhir bagi kita, kalau kita tidak merespon hati Tuhan dengan baik, maka sesuatu yang buruk bisa menimpa hidup kita. Ayat 26 dan 27 dikatakan bahwa sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Kalau kita tidak meresponnya dengan baik, setiap goncangan yang terjadi dalam hidup kita, kita akan kehilangan anugerah Tuhan. Upahnya adalah kematian. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, mari kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan sedang membawa cara-cara baru dalam hubungan kita dengan Tuhan, dalam hubungan kita beribadah, dalam hubungan kita bekerja, dalam hubungan komunitas-komunitas kita. Tuhan sedang memperbaharui supaya kita mengalami terobosan lebih baik, kita mengalami progres yang lebih baik, cara-cara yang lebih baik ke depan. Dan Tuhan mau kita terlibat bersama-sama dalam lawatan Tuhan yang sedang datang kepada kita di NTT. Amin. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati.